dong ketik satu di kolom chat. Oke, ini udah rame banget nih. Kita mulai aja kali ya. Oke, malam ini kita bakal bahas tentang conditional sentence. Aku bisa share screen dulu ya, teman-teman. Udah kelihatan belum screen aku? Udah, Kak. Kelihatan, Kak. Kelihatan. Udah, Kak. Oke, terima kasih konfirmasinya. Oke, jadi teman-teman, setelah 1 bulan aku nggak ngajar, aku akhirnya ngajar lagi. Dan first of all, aku mau minta maaf karena mungkin malam ini kita kelas nggak bisa lama, soalnya aku masih ada beberapa keperluan yang harus aku selesaiin. Dan hari ini, khusus malam ini, kita nggak ada kuis, tapi nanti di akhir materi kita ada latihan soal, kita bahas bareng-bareng. Jadi aku berharap banget nanti teman-teman bisa aktif, bisa jawab soalnya, dan kalau ada pertanyaan kalian bisa nanyain. Oke, maaf banget aku kelempar tentang suaraku kedengeran nggak ya? Kedengaran, Kak. Kedengaran, Kak. Oke. Mungkin aku mau minta tolong aja nih sama Karani buat share screen. Karani bisa share screen nggak, Pak? Bisa, sebentar ya. Oke. Bilang ini enggak ini banget ya teman-teman, nggak kerasa banget nih tiba-tiba udah pertemuan ke-9. Udah Desember aja tiba-tiba nggak kerasa banget. Kita bakal bahas tentang conditional sentences. Nah, ada yang tahu nggak apa itu conditional sentences? Kalau ada yang tahu bisa banget raise hand atau enggak jawab di kolom komentar. Kak, aku mau coba jawab. Oke, silakan Fanny. Oke, tapi tolong dikoreksi ya, Kak Anggun, kalau misalnya salah. Oke, siap. Jadi, setauku conditional sentence itu adalah sebuah kalimat majemuk yang memiliki kondisi tentang imajinasi atau pengandaian. Jadi, setauku contoh kalimatnya tuh kayak, if I save enough money, I can go to Bali this year. Kalau aku nabung dengan cukup, aku akan bisa ke Bali tahun ini. Kayak gitu, Kak. Jadi, sebuah kalimat yang ada unsur pengandaiannya gitu, kayak berandai-andai gitu, Kak. Terima kasih. Keren banget Fanny ya tadi. Itu udah benar ya teman-teman yang tadi dijawab sama Fanny. Jadi conditional sentences itu adalah kalimat pengandaian. Boleh next Kak Fanny? Kak Rani, maaf Bri. So what is conditional
conditional sentence means, conditional itu artinya pengandaian. Nah, ada ciri khusus nih, khas banget nih, apa sih yang dimiliki sama sentence ini? Karena di sini itu namanya pengandaian, pasti ada yang namanya if clause. Nah, if clause ini adalah klausa yang merupakan bagian dari pengandaian. Nah, selain ada if clause, di kalimat ini juga ada main clause atau kalimat yang berisi tentang konsekuensi dari kondisi pengandaian. Next, Kak. Oke, nah di sini kita akan belajar tentang struktur dari conditional sentence. Yang pertama, di sini ada, kalian bisa lihat di sini dulu ya. Ini ada if clause plus main clause. Jadi kalau di sentence ini, di kalimat ini itu pasti ada dua struktur, ada if clause sama main clause. Nah, example-nya nih, if you hit ice, it melts. Kalau kamu manasin esnya bakal meleleh gitu. Terus yang di sebelah sini juga sama, main clause plus if clause. Example-nya, you get wet if you stand in the rain. Kamu bakal basah nih kalau kamu itu berdiri di tengah hujan. Nah, aku mau nanya ke teman-teman, apa sih bedanya struktur di kanan sama di kiri? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu atau menjawab, langsung instruksi aja ya. Beneran nggak ada yang mau juga nih jawab. Oke, jadi aku jawab aja ya. Jadi sebenarnya dua struktur ini tuh sama teman-teman. Cuman yang membedakan itu adalah cara penulisannya. Di kalimat pengandaian sendiri itu ada dua cara penulisan. Ada yang if clause-nya itu di depan dan ada yang if clause-nya itu di belakang. Nah, bedanya apa? Sebenarnya sama aja. Kalian bisa mau milih nulis pakai if clause yang di depan atau nulis pakai if clause yang di belakang. Cuman yang membedakan adalah kalau kalian menulis if clause-nya di depan, ini perhatikan example-nya, antara if clause sama main clause ini dipisahkan dengan koma. Tapi kalau kalian itu menulisnya if clause-nya itu di belakang, antara main clause sama if clause-nya ini nggak perlu dikasih koma. Jadi contohnya ini, if you hit ice, it melts. Sedangkan kalau if clause-nya itu di belakang, you get wet if you stand in the rain, tanpa koma dan langsung aja itu antara main clause sama if clause-nya. Gitu teman-teman. Oke, Karani bisa next. Oke, kita masuk ke jenis-jenis dari conditional sentence. Nah, conditional sentence sendiri itu ada 4 jenis, teman-teman. Ada zero conditional, ada first conditional, ada second conditional, sama ada third conditional. Sekarang kita bahas yang zero sama first conditional dulu. Nah, zero conditional sentence itu atau type zero itu adalah kalimat pengandaian atau conditional sentence yang membicarakan tentang general truth atau fakta. Jadi di sini tuh semua orang tahu kalau kejadian A, kalau kita melakukan A pasti akan kejadian B. Itu pasti semua orang tahu itu. Nah, strukturnya itu if plus simple present, simple present. Example-nya, if you burn paper, it becomes ash. Dan ada juga, if you heat water to 100 degrees, it burns. Dua contoh ini merupakan fakta ya teman-teman. Kalau kita membakar kertas, itu bakal jadi abu. Dan kalau kita
mendidih. Kalau kita memasak air atau memanaskan air sampai 100 derajat, itu bakal mendidih. Jadi, yang perlu digarisbawahi dari usual conditional type ini adalah bahwa sentence ini membicarakan tentang general truth atau fakta. Oh ya teman-teman, aku jelasinnya terlalu cepat nggak ya? Oke, aman ya. Kita lanjut ke first conditional atau conditional sentence type pertama, type 1. Nah, di conditional sentence ini, kalimat ini membicarakan tentang sesuatu yang mungkin terjadi. Jadi, sesuatu yang kita tuh punya planning gitu ke depannya. Nah, strukturnya itu ada if plus simple present, simple future tense. Oh, suaraku kecil ya? Kalau kayak gini udah aman belum teman-teman? Oke, kalau gini udah jelas belum teman-teman? Oke, tes. Udah kedengeran? Jelas nggak? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Jelas, Kak. Oke, jelas ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke, tadi kita sampai di first conditional sentence atau type yang pertama. Itu membicarakan tentang sesuatu yang mungkin terjadi. Atau kita bisa bilang ini tuh kita planning, kita tuh mau ngapain gitu. Nah, strukturnya itu ada if plus simple present, simple future tense. Kenapa di sini pakai future tense? Karena membicarakan sesuatu yang mungkin akan terjadi. Gitu. Example-nya itu ada if I miss the bus, I will take a taxi. Kalau aku ketinggalan bis, aku bakal naik taksi. Nah, di sini yang if I miss the bus ini merupakan if clause dan I'll take a taxi itu merupakan main clause. Bisa nggak sih kalau ini tuh dirubah if clause-nya di belakang? Bisa banget. Jadinya kayak I'll take a taxi if I miss the bus tanpa dikasih koma antara main clause sama if clause-nya. Lalu contoh yang kedua itu I will buy you a pizza if you wait for me a little longer. Jadi aku bakal beliin kamu pizza kalau kamu mau nunggu aku lebih lama lagi gitu. Nah di sini adalah gaya penulisan di mana if clause-nya ini di belakang. Nah main clause-nya di depan. Nah antara main clause sama if clause ini digabung tanpa dipisahkan dengan tanda koma. Tadi yang zero conditional perlu diulangi nggak ya teman-teman? Atau udah aman yang zero conditional? Oke, aman ya. Oke, Karani bisa. Nah, di sini ada
second conditional, sama third conditional. Nah, di second conditional ini membicarakan tentang sesuatu yang kemungkinan terjadinya itu kecil. Strukturnya itu if plus past tense, past future. Tapi ini juga bisa dibalik-balik ya, seperti cara penulisan yang udah aku jelasin tadi. Bisa main clause-nya di depan, if clause-nya di belakang, atau main clause-nya di belakang dan if clause-nya di depan. Nah, example-nya, if I were rich, I would travel around the world. Kalau aku kaya, seandainya aku kaya, aku bakal jalan-jalan ke luar negeri gitu. Aku bakal travel ke luar negeri. Terus yang kedua, I will be very happy if I married Song Joong Ki. Gimana sih bacanya? Maaf ya kalau salah pronunciation. Nah, aku bakal bahagia banget kalau aku tuh nikah sama Song Joong Ki gitu. Tapi kenyataannya apa? Dia nggak nikah sama Song Joong Ki kan? Gitu. Terus yang terakhir nih, ada the third conditional atau conditional sentence type 3. Nah, di sini adalah membicarakan sesuatu yang mustahil terjadi, yang nggak akan pernah terjadi, dan merupakan sebuah penyesalan. Strukturnya itu if plus past perfect, future perfect. Example-nya, if my grades were good, I would have gotten a better job. Kalau nilai seandainya dia nilaiku bagus, aku bakal dapat pekerjaan yang lebih bagus dan lebih better gitu. Terus selanjutnya, I would have forgiven him if he had explained it to me. Aku bakal maafin dia kok kalau dia itu jelasin ini ke aku gitu. Tapi kenyataannya dia nggak ngejelasin masalah ini ke dia. Gimana sih? Maaf ya, ribet. Akhirnya dia nggak bisa maafin gitu. Nah, di sini yang mau aku highlight dari zero conditional, first conditional, second conditional, sama third conditional ini adalah suatu apa ya namanya kalimat yang urut gitu, tingkat kemungkinan untuk terjadi. Nah, di zero conditional ini membicarakan sesuatu yang mungkin dan pasti terjadi gitu loh. Nah, kalau di first conditional itu adalah sesuatu yang mungkin terjadi, tapi lebih kecil kemungkinannya daripada yang zero conditional. Terus yang second conditional ini sesuatu yang kemungkinan untuk happen-nya itu kecil, jadi lebih kecil lagi daripada yang first condition. Nah, yang third condition ini adalah sesuatu yang nggak bakal terjadi dan mustahil untuk terjadi gitu. Karena udah di masa lalu, kalau kita mau mengulangi sekarang nggak akan bisa lagi gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain teman-teman atau aman? Kalau semisal aku jelasinnya terlalu cepat atau belibet dan kalian mau diulang, bilang aja ya, nggak apa-apa banget. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, di mana di sini kita akan melihat tabel. Nah, bisa jadi catatan buat kalian kalau kalian mau nyatet memang harus dicatat sih sebenarnya. Karena ini kayaknya kelas 12 dapat deh. Ya nggak sih? Dapat nggak sih kelas 12 guys? Tolong dong reply. Oke, jadi di sini ada tabel tentang rumus-rumus dari conditional sentence. Di sini ada juga ada first, ada second, ada third, kayak yang aku jelasin tadi. Dan di sini ada kegunaannya. Di sini zero conditional
kalian lihat di zero conditional. Terus di sini digunakan untuk membicarakan facts, which are generally true or scientific facts. The condition always has the same result. Kayak yang aku jelasin tadi, kalau misal kita melakukan A, pasti akan berakibat B, seperti itu. Terus yang di sini ada first conditional, ada second conditional, ada third conditional. Ini buat teman kalian aja, biar kalian lebih enak lagi gitu bacanya, lebih enak lagi pahamnya, karena di sini udah ada rumusnya, udah ada contohnya juga. Oke, kita lanjut ke latihan soal. Kita diskusi bareng-bareng ya. Oke, lanjut. Oke. Di sini ada conditional sentence type 0 yang membicarakan tentang general truth atau fakta. Oke, di sini soal pertama. If I drink a cup of coffee at night, it bla 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 me awake. Di sini ada A, cat, B, it, and C, it. Kira-kira jawaban yang benar itu apa, teman-teman? Kalian boleh play di kolom chat. Oke nih, udah banyak yang dijawab ya. Oke, aku mau tahu dong, salah satu dari kalian, kenapa sih kalian itu milih C? Ada yang mau jelasin? Oke, jadi yang nomor satu ini jawabannya C. Kenapa C? Karena ya benar, si itu tuh pakai S, ya benar. Jadi kita lihat ini strukturnya di atas, kalau ini if plus 5%, koma 5%. Nah ini kan if I drink a cup of coffee at night, it bla bla bla, it bla 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 me awake. Jawabannya yang benar yaitu if. Kenapa if? Karena di sini ada kata it, di mana it ini adalah bentuk apa sih namanya, bentuk kata yang singular, yang satu doang, jadi harus dikasih s. Jadi yang benar jawabannya C. Oke, good job everyone. Terus yang kedua nih, the machine starts if you bla 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 the lever on it. Apa nih jawabannya? Oke, benar banget nih. Yang pada jawab C. Oke, ada yang mau jelasin nggak kenapa C? Bener banget yang dijawab sama Eka Putra Pratama. Ayu itu nggak pakai ES or S. Bener banget. Karena di sini if you
bla 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 the letter on it. Jadi di sini ada kata you, di mana you itu pasangannya kalau di simple present itu verb-nya bentuk verb pertama nggak perlu pakai s atau is, sehingga jawabannya benar adalah C. Oh, oke, good job. Next, Kak Rani. Nah, di sini ada conditional sentence type 1 atau first conditional, membicarakan tentang sesuatu yang mungkin terjadi di mana kemungkinannya itu lebih kecil daripada yang zero. Nah, di sini yang soal pertama, you will make your parents sad if you bla 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 responsible for your life. Pilihannya ada A, don't, dan B, aren't. Kira-kira apa nih jawabnya? Oke, banyak yang jawab A atau B nih jawabannya. Yang benar yang mana? Oke, di sini ada yang bingung A atau B. Di sini aku mau nanya, kenapa jawab A dan kenapa ada yang jawab B? Coba dong kasih explanation. Oke, jadi jawaban yang benar itu adalah apa ya? Yang benar adalah B ya teman-teman. Yang benar itu aren't B. Kenapa gitu kan? Karena gini. Jadi kenapa di sini pakai aren't? Karena kata setelah titik-titik ini adalah responsible, di mana responsible ini adalah sebuah kata sifat, bukan kata kerja. Nah, sebuah subjek apabila bertemu dengan kata sifat, maka harus dihubungkan dengan to be. To be ini kalau di simple present bentuknya is, am, sama are. Nah, karena di sini
subjeknya adalah you, maka to be yang tepat adalah are. Karena di sini konteksnya negatif gitu ya, maksudnya negatif sentence, maka yang tepat adalah are atau are not gitu. Jadi kamu bakal bikin orang tuamu sedih kalau kamu tuh enggak tanggung jawab sama kehidupan kamu. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, aman ya. Oke, sekarang yang soal kedua nih. If you come to her house, she blank 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 something delicious for you. Apa hayo kira-kira jawabannya? A atau B? Oke, karena ini kayaknya udah yakin banget ya B gitu. Jawabannya benar B. B untuk benar. Oke. B karena di sini kita lihat nih teman-teman dari chapternya. If plus simple present, simple future tense. Ya benar banget Anggita Arimbi karena future tense itu will plus verb bentuk satu, bentuk pertama. Nah, di sini, if you come to her house, she will cook something delicious for you. Kenapa di sini nggak will cook, Kak? Kenapa cooks-nya nggak pakai S atau ES? Padahal kan di sini she seharusnya, gitu kan. Nah, kalau di simple future tense itu, ketika ada will, itu diikuti oleh verb bentuk pertama tanpa imbuhan S atau ES. Seperti itu, teman-teman. Oke, good job. Next, sekarang nih. Nah, di sini ada conditional sentence type 2 atau second conditional, di mana membicarakan tentang sesuatu yang kemungkinan terjadinya itu kecil, lebih kecil lagi daripada yang first conditional. Nah, di soal pertama ada if I blank 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 is mine, I wouldn't let him touch my PC. Jawabannya A atau B? Silahkan jawab di kolom chat. Oke, udah banyak yang jawab A. Oke. Kenapa A? Kenapa nggak B? Aku mau tahu alasannya dulu. Ya, ada yang jawab complete verb to. Oke. Jadi jawaban yang benar adalah A. Oke. Jawabannya A ya teman-teman, karena
kita lihat nih di strukturnya. If plus past tense, past future. Nah, past tense ini adalah sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau dan sudah selesai. Sedangkan past future adalah sesuatu, gimana ya ngomongnya? Sesuatu yang kita rencanakan terjadi di masa lalu. Tapi udah, itu rencananya di masa lalu, bukan sekarang lagi. Makanya di sini pakai will, bukan will. Di sini pakai will, bukan will. Kalau will itu untuk masa depan, rencana untuk masa depan. Tapi kalau past future itu adalah sesuatu yang kita rencanakan di masa lalu dan sudah selesai di masa lalu, begitu rencananya. Dan apakah itu tercapai atau kejadian, itu enggak kejadian. So, jawabannya, if I could read his mind, I wouldn't let him touch my PC. Kenapa could read? Karena could ini adalah bentuk past tense, bentuk verb 2 dari can. Jadi, andai aja aku bisa baca pikiran dia, aku nggak akan biarin dia, aku nggak bakal bolehin dia nyentuh-nyentuh PCku, gitu. Gimana, bisa dipahami teman-teman? Paham, Kak. Ya, tadi ada yang aneh. Oke, aman ya. Next, kita ke soal yang kedua nih sebelahnya. Kan masih di atas sekarang nih, masih yang tadi. Nah, oke. Nah, di sini ada soal kedua. If he were here, I blank him not to enter the room without permission. Apa kira-kira jadinya teman-teman? Loh kok, kenapa kok kali 3 satu guru? Kan nggak bisa, kan ini kan di bawah. Kan harusnya malah membagi. Karena Yakin A, bukan B. Oke, ada yang masih mau jawab lagi nggak? A atau B? Oke, jawaban yang benar adalah A, teman-teman. Would advise. Nah, jadi kayak, if he were here, I would advise him not to enter the room without permission. Nah, tadi ada yang nanya nih di kolom chat, bedanya advice yang A, yang pakai S, sama advice yang pakai C itu apa, Kak? Gitu. Jadi, yang A, advice pakai S, itu adalah sebuah kata kerja, di mana artinya adalah menasehati. Sedangkan advice yang pakai C, yang di section D, advice pakai C itu adalah artinya itu nasihat, sebuah kata benda. Gitu teman-teman. Jadi yang pakai S itu kata kerja, menasehati, yang pakai C itu nasihat, kata benda. Gitu teman-teman. Nah, ini bener banget yang dijawab sama teman kita. Advice pakai S itu nasihat. Ya bener. Oke, good job everyone. Next. Oke. Nah, ini last latihan soal kita.
di mana ada conditional sentence step 3 atau third conditional sentence yang membicarakan tentang sesuatu yang tidak akan terjadi, mustahil terjadi dan merupakan sebuah penyesalan. Di sini nomor 1 ada if you bla 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 an umbrella, you wouldn't have got wet. Kira-kira jawabannya apa? Oke, sudah banyak yang jawab. Jawabannya yang benar itu B, have taken. Kenapa bukan A? Karena di sini kalau kita lihat ke strukturnya itu if plus past perfect, future perfect. Di mana past perfect ini menggunakan have plus past participle atau verb ketiga. Nah, verb ketiga dari take itu taken. Sedangkan took itu adalah verb kedua dari take. Jadi yang benar adalah if you had taken an umbrella, you wouldn't have got wet. Gitu. Oke, next. Ke soal yang kedua. If you blah 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 about personal financial planning, you could have spent your money wisely. Jawabannya A atau B? Oke, kenapa kalian pilih yang A, guys? Kenapa bukan yang B? Aku mau coba jelasin. Oke, silakan. Jadi kan ini sesuai sama rumus ya. Sesuai rumus itu kan harus ada head sama verb 3. Nah, di sini kan head-nya udah ada nih. Nah, kenapa sih aku jawab yang A, head noun? Karena noun ini kan sendiri itu adalah verb 3 dari kata know. Verb satunya know, verb 2-nya know, verb 3-nya noun. Jadi aku jawab head know, bukan head new, karena head new itu adalah head plus verb 2 gitu, Pak. Oke, great job, Kani. Bener banget yang tadi dibilang sama Kani ya. Jawabannya A, karena di sini have harus ketemu sama verb ketiga atau past participle, di mana verb ketiga dari kata now, kata now itu noun, bukan new. Kalau new ini adalah kata yang bentuk past tense atau verb keduanya. Jadi itu teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait latihan soal malam ini? Oh iya, aku lupa aku tahu kalian sesuatu. Karena ini bisa naik ke atas, Kak.
slide-nya. Kak boleh balik ke slide yang itu nggak? Naik lagi. Ke yang type kedua Kak, yang ke atas lagi ke arah nih. Slide yang mana, Gun? Yang itu Kak, yang materi yang type kedua. Di atas ya? Ini? Turun lagi, turun 2 slide. Enggak, turun aja deh Kak. Contoh soal yang type kedua. Nah, ini udah. Yang type kedua Kak. Hanya bawah ini. Yang ini? Oke, ini. Iya Kak, yang ini Kak. Oke, guys, aku di sini mau nanya. Di soal yang kedua ini, yang if you were here, I blank see not to enter the room without permission. Ini kalian menemukan suatu kejanggalan enggak? Atau menemukan sesuatu yang aneh enggak? Kalau ada yang nemu sesuatu yang aneh di dalam soal ini, bisa banget reply di kolom chat. Ada yang nemuin nggak? Oke, jadi, nah iya bener banget nih. Vario, coba tadi, bentar. Vario, Denny, sama Fitria Ruby. Oh ini si Cinta juga jawab. Jadi yang janggal dari soal ini adalah di sini ada subjeknya he, tapi kenapa di sini pakai tujuannya were? Jadi aku mau jelasin sedikit. Ini sependek pengetahuan aku ya guys. Jadi kenapa di sini itu pakai were, kenapa nggak pakai was? Padahal kalau kita berbicara tentang past tense, itu yang namanya I, she, he, it, itu pakai to be-nya was. Tapi di sini he itu pakai were karena sebenarnya, jadi sebenarnya kalau to be was itu tuh dia lebih untuk yang konteksnya itu informal, sedangkan kalau were itu tuh lebih ke konteks yang formal, dan was itu tuh digunakan untuk percakapan sehari-hari saja, tapi untuk di bentuk tekstualnya itu lebih formal menggunakan were. Nah, selain itu, karena kita membicarakan tentang conditional sentence, di mana to be was akan berubah menjadi were karena hal itu menunjukkan tentang sesuatu yang mustahil untuk terjadi gitu. Jadi was akan menjadi were ketika menjelaskan tentang sesuatu yang mustahil untuk terjadi, di mana
type 2 ini atau second condition ini adalah membicarakan tentang sesuatu yang kemungkinan untuk happen-nya itu kecil. Seperti itu, teman-teman. Ada yang mau ditanyain? Atau udah sama? Oke, aman ya teman-teman. Ini kalian nggak ada yang mau nanya, beneran? Udah paham semua ya? Oke, di sini ada yang nanya, sedikit bingung di simple present yang pakai are tadi. Oke, Kak Rani boleh atas satu slide. Oke, ini ya yang soal pertama, yang you make your parents sad if you bla 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 responsible for your life. Kenapa kita pakai are? Karena di sini kita merujuk ke subjek sama kata setelah ini blank ini. Jadi di sini subjeknya adalah you dan di sini ada kata-kata responsible. Dimana kalau kita search di kamus, responsible ini merupakan sebuah kata sifat. Nah, you ini adalah subjek. Sebuah subjek apabila bertemu dengan sebuah kata sifat, maka harus dihubungkan dengan to be. Nah, di mana to be dan you itu adalah are. Nah, di sini kan konteksnya kamu ini bakal bikin orang tuamu sedih loh. Kalau kamu tuh gimana sih sama kehidupanmu kok sampai bikin orang tuamu sedih gitu. Berarti kan di sini intinya kita nggak tanggung jawab sama hidup kita, makanya orang tua kita sampai sedih gitu loh. Nah, jadi di sini you aren't responsible for your life karena di sini adalah you subjeknya dan to be-nya adalah are, di mana ini di konteks kalimat ini ya itu merupakan konteks kalimat yang negatif sentence dan responsible ini adalah sebuah kata sifat gitu. Jadi pakainya are bukan don't. Nah, contoh kalau semisal kita pakai don't itu apabila responsible ini kita ganti dengan kata kerja. Contohnya, kamu bakal bikin orang tuamu sedih kalau kamu nggak berangkat sekolah, misal. Nah, jadi di sini kayak you will make your parents sad if you bla 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 go to school. Go to school itu kan sebuah kata kerja ya teman-teman, di mana awalnya itu adalah go. Makanya you don't go to school. Karena di situ menggunakan subjek you dan bertemu dengan verb. Gitu. Saat ini you bertemu to be dan bertemu dengan kata sifat. Seperti itu, apakah bisa dipahami atau malah tambah pusing? Iya, bener banget Hani. Sama seperti I bertemu dengan kata sifat, maka harus dihubungkan dengan to be, yaitu am. Contohnya kayak, I will make my parents sad if I am not responsible for my life. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Oke, teman-teman. Ada yang mau ditanyain lagi nggak?
Atau ada yang masih dibingungin lagi? Oh ya, aku juga mau bilang lagi kalau hari ini kita nggak ada karena maaf banget aku cuma bisa sebentar kelasnya. Jadi mungkin nanti aku bakal send beberapa eh, pelatihan soal gitu, soal-soal tentang ini, sentence ini ke Google Classroom atau enggak ke ke grup lain. Dan mungkin enggak malam ini teman-teman, mungkin besok atau lusa. Jadi, tapi aku bakal pastiin kalau aku bakal share latihan-latihan soalnya. Oke, kalau semisal dari kalian udah cukup, boleh dong enough di kolom komentar, di kolom chat. Oke, teman-teman, karena banyak yang bilang enough, mungkin kalian juga mau persiapan UAS buat besok, karena juga banyak banget yang chat ke aku nggak bisa datang gara-gara mau ada UAS. Pokoknya kalian jangan lupa juga kesehatan, karena ini lagi musim hujan, jadi rentan sakit. Jangan lupa belajar, konsisten teman-teman, karena itu penting banget. Oke, habis ini aku bakal send link absensi, kalian jangan lupa isi ya. Guys, cek. Sebelum sembari nunggu Kak Anggunnya share link presensi, aku mau dokumentasi sebentar ya. Boleh teman-teman yang mau on cam foto bareng sama Kak Anggun. Yuk on cam yuk. Yang belum pakai jilbab boleh dulu diganti jilbabnya. Oke guys, slide 1 ada Kak Anggun nih, boleh kalian senyum. 1, 2, 3. Oke, next slide. 1, 2, 3. Oh iya, buat linknya belum aku kirim ya, benar ya teman-teman, kita dokumentasi dulu. Oke, next slide. Kayaknya yang ini udah nggak banyak deh yang on cam. Oke, thank you Kak Rani. Ya, boleh di-share absennya Kak Anggun. Oke, teman-teman udah aku share di chat, bisa diisi dari sekarang sampai aku kasih waktu 10 menit di 20.22. Oke. Oh ya, linknya jangan di-share ke grup lain, cuman buat yang join Zoom aja. Oke?
Oh iya, jadi sambil kalian absen, aku mau nanya dong, kalian ada nggak materi yang pengen dibahas bareng sama tutor bahasa Inggris gitu? Mungkin materi yang kalian masih bingung atau materi yang menurut kalian itu susah di UPDK, jadi pengen dibahas bareng-bareng itu ada nggak? Kalau misal ada, kalian boleh banget nih sampein ke aku. Oke, tenses ya. Tenses itu berarti kayak present, simple present tense, terus past tense, future tense, gitu-gitu ya. Kalian yang masih bingung tentang tenses itu apanya? Kalau boleh tahu. Oke, berarti eh, permasalahannya itu di rumusnya ya. Jadi kalian masih susah memahami rumusnya dan mungkin ini ya kegunaan tensesnya buat apa, jadi sering ketukar-tukar. Oke, kapan harus pakai verb one, verb two. Oke, mungkin materi yang kalian salamin ini bakal kita bahas di next meeting sama Kak siapa ya, sama Kak Bella, sama Kak eh, kalau nggak salah sama Kak Bella. Jadi nanti aku sampaikan ke Kak Bella tentang kebebasan kalian. Tungguin aja ya teman-teman. Ada lagi nggak selain tensis itu apa yang sekiranya masih dibingung?